pernikahan haji ya, dengan menggunakan media broker. Ibadah haji sendiri seperti yang kita tahu merupakan salah satu dari rukun Islam, di mana dengan mengerjakan ibadah haji kita mampu menyempurnakan keislaman kita. Teman-teman tahu gak sih ibadah haji itu apa? Ke tanah suci. Ke tanah suci. Oke. Nah, di sini pengertian dari ibadah haji sendiri, ibadah haji berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah syarah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah dengan maksud melakukan ibadah mengharap ridho Allah dengan melakukan syarat dan rukun tertentu supaya ibadah haji ini dapat terlaksana. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Islam dibangun atas 5 landasan: persaksian tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Yang kedua yaitu mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berhaji, dan yang kelima yaitu puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya hukum dari ibadah haji sendiri. Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji. Nah, ibadah haji ini wajib dilakukan 1 kali seumur hidup. Jadi apabila kita sudah mampu dan kita sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka kita wajib melaksanakan haji. Namun, bagi orang-orang yang belum mampu atau tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan ibadah haji, maka hukumnya adalah sunnah, bukan lagi wajib. Nah, di sini kita akan membahas syarat wajib haji. Syarat wajib yaitu hal-hal yang apabila sudah ada pada diri kita atau sudah terpenuhi, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Apa sih syarat orang agar hukumnya wajib berhaji? Yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang beragama non-muslim itu tidak wajib melaksanakan haji. Yang kedua yaitu berakal sehat. Jadi orang yang wajib melakukan haji adalah orang yang berakal sehat. Bagaimana dengan orang yang sakit atau orang yang kurang sehat akalnya, maka hukumnya tidak wajib. Yang ketiga yaitu balik atau dewasa. Jadi anak-anak itu hukumnya tidak wajib berhaji. Nah, kalau misal kita berasal dari keluarga yang berkecukupan atau mampu, orang tua kita berangkat haji dan kita ikut, sementara kita saat itu belum balik, maka haji itu belum termasuk haji, maksudnya belum terhitung haji. Jadi saat kita dewasa, maka kita wajib melakukan haji kembali. Yang keempat yaitu merdeka, bukan hamba sahaya. Dan yang kelima yaitu istihaq atau mampu. Mampu dalam hal apa? 1. Mampu dalam hal ekonomi. Jadi kalau kita mau melaksanakan haji, ekonominya harus sudah mampu. Dalam artian harta yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji adalah harta milik kita. Yang kedua, orang-orang yang kita tinggalkan ketika melaksanakan haji itu sudah terjamin. Maksudnya kita tidak meninggalkan kewajiban kita. Misal orang tua berhaji meninggalkan anak-anaknya tanpa menafkahi, itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu mampu mencukupi kebutuhan diri kita sendiri saat melakukan haji. Dan ya itu. Selanjutnya yaitu syarat sah haji. Syarat sah yaitu hal-hal yang harus kita lakukan atau harus kita penuhi agar ibadah kita sah di mata hukum. Adapun syarat-syarat haji yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga dilaksanakan sesuai batas-batas waktunya. Jadi ibadah haji ini waktunya itu sudah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Apabila dilakukan di lain bulan Zulhijjah, maka tidak bisa dikatakan sebagai ibadah haji. Dan yang keempat yaitu dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan, yaitu di Mekah atau di Baitullah. Tempat-tempatnya pun sudah ditentukan seperti tempat wukufnya, tempat tawafnya, tempat sa'inya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rukun haji, yaitu rangkaian kegiatan yang harus kita lakukan dalam ibadah haji
dan tidak dapat digantikan dengan yang lain, walaupun dengan dam atau denda. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan kita harus mengulanginya lagi di lain waktu. Adapun rukun haji yaitu ihram. Ihram itu niat untuk melakukan ibadah haji pada saat berada di miqat dengan memakai pakaian ihram dengan cara meninggalkan semua yang dilarang dan diharamkan untuk dalam berhaji. Jadi ihram ini kita melakukan niat dengan waktu dan juga tempat yang sudah ditentukan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan niat dengan memakai pakaian ihram. Untuk selanjutnya yaitu wukuf. Wukuf yaitu berdiam diri di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur di tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf ibadah atau tawaf rukun. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dan diakhiri pada arah atau searah dengan Hajar Aswad. Ketika tawaf, posisi Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu sa'i, ialah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Nah, sa'i ini dihitung dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali sehingga sa'i berakhir di Bukit Marwah. Yang selanjutnya yaitu tahallul atau mencukur. Nah, tahallul ini ada 2. Yang pertama yaitu halqu atau mencukur habis rambut kepala, atau dan yang kedua yaitu taksir atau memendekkan rambut kepala. Nah, bagi laki-laki itu dianjurkan untuk memotong habis rambut kepalanya, sedangkan bagi perempuan lebih dianjurkan untuk melakukan taksir atau memendekkan rambutnya. Lah, orang yang tidak punya rambut atau memang sudah botak itu bagaimana? Lah, disunahkan melewatkan alat cukur di atas kepalanya seperti orang yang sedang mencukur rambut. Yang terakhir yaitu tertib, melakukan rukun-rukun haji secara berurutan. Ketika salah satu rukun haji tidak terpenuhi, maka seperti yang sudah dikatakan tadi, maka orang tersebut wajib mengganti hajinya di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, akan tetapi wajib membayar denda atau dam yang telah ditentukan. Jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai rukun haji. Lah, rukun haji ini harus dilakukan atau wajib dilakukan, tidak boleh ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan dam. Apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Nah, selanjutnya yaitu wajib haji. Lah, wajib haji ini bisa ditinggalkan, tapi nanti kita harus membayar dam atau denda yang telah ditentukan. Apa saja sih yang termasuk dalam wajib haji? Yang pertama yaitu ihram dari miqat. Miqat itu berarti seperti tempat atau batasan di mana kita harus melakukan ihram atau niat berhaji. Yang kedua yaitu mabit atau bermalam di Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Setelah itu dilanjutkan dengan wukuf di Arafah. Yang ketiga yaitu mabit atau bermalam di Mina pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima yaitu melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang terakhir yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum orang yang tengah melaksanakan haji meninggalkan Mekah. Nah, tawaf ini boleh ditinggalkan oleh orang yang sedang haid atau nifas. Nah, nanti jika orang yang sedang haid atau nifas tidak melakukan tawaf wada, maka bisa diganti dengan dam atau denda yang sudah ditentukan. Sunnah haji. Selain hal yang diwajibkan dalam haji, ada pula amalan-amalan yang sangat dianjurkan atau disunahkan dilakukan ketika tengah melaksanakan haji. Yang pertama yaitu mengerjakan ibadah haji dengan cara ifrad. Cara ifrad yaitu mendahulukan haji baru mengerjakan umroh. Yang kedua yaitu mandi ketika akan ihram. Yang ketiga mengerjakan salat sunnah ihram.
Yang keempat, membaca talbiyah sejak ihram sampai dengan melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang kelima yaitu tawaf qudum. Yang keenam, menunaikan sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai tawaf qudum. Kemudian membaca zikir sewaktu tawaf. Dan yang terakhir yaitu memakai pakaian serba putih. Selanjutnya yaitu tata cara atau urutan melakukan ibadah haji. Yang pertama, yang pasti ya, dan paling utama yaitu ihram atau niat. Segala sesuatu yang kita lakukan kan harus diawali dengan niat. Niat melaksanakan haji dengan ikhlas memakai pakaian ihram yang diambil dari miqat. Yang kedua yaitu tawaf qudum. Setelah jamaah sampai di Mekah, mereka akan melakukan tawaf qudum atau tawaf perjumpaan, di mana tawaf ini boleh disertai dengan sa'i atau lari-lari kecil, boleh juga tidak disertai. Yang ketiga yaitu menuju pada Arafah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, rombongan jamaah haji diberangkatkan menuju pada Arafah seraya membaca talbiyah dan dilanjutkan membaca salawat Nabi dan membaca doa memohon kepada Allah atas apa yang mereka lakukan. Yang keempat yaitu wukuf di Padang Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, sesudah matahari terbenam, mereka melakukan wukuf di Padang Arafah. Setelah melakukan wukuf, mereka akan pergi ke Musdalifah untuk bermalam. Waktunya antara maghrib sampai terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Bila tiba di Musdalifah sebelum jam 24, maka harus jam 24 atau mohon maaf, bila tiba di Musdalifah sebelum jam 12 malam, maka harus menunggu sampai lewat tengah malam. Tetapi apabila sampai di Musdalifah sebelum lewat tengah malam, maka dapat langsung menuju Mina. Pada waktu di Musdalifah harus mencari atau mengumpulkan kerikil sedikitnya 7 batu kerikil untuk melempar jumroh Aqabah pada hari raya Kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Selain itu, ketika di Musdalifah diperkenankan mengambil batu kerikil sebanyak 70 butir untuk melempar jumroh ula, wusta, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu mabit dan melempar jumroh di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah, sesudah terbit fajar atau matahari, hendaknya para jemaah segera melempar jumroh Aqabah sebanyak 7 kali lemparan. Yang selanjutnya yaitu kembali ke Mekah. Setelah jemaah melempar jumroh di Mina, mereka akan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ibadah atau tawaf rukun. Yang selanjutnya disambung dengan melakukan sa'i, kemudian melakukan tahallul. Nah, ketika sudah melakukan sampai tahap tahallul, maka semua rukun sudah terpenuhi. Jadi para jemaah haji tinggal melakukan tawaf wada. Akan tetapi perlu diingat, pada hari yang sama di tanggal 10 Zulhijjah, para jemaah haji harus sudah kembali ke Mina sebelum terbenamnya matahari untuk bermalam dan melempar ketiga jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13. Pembahasan mengenai sa'i yang tadi sudah dilakukan yaitu dimulai dari Safa sampai Marwah sebanyak 7 kali, dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali. Kemudian sehabis sa'i tadi kita melakukan atau mencukur habis rambut kepala atau memotong sebagian bagi perempuan. Dan yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang dikerjakan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Sekian pemaparan materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dan hadir di kelas pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum